3927 memperbaiki formasi. Memang, bertemu dengan seseorang yang tak terkalahkan, namun masih memiliki kekuatan sendiri, akan terasa tak tertahankan bagi kebanyakan orang. Namun, seulas seringai tersungging di bibir Qin Chen. Maaf, aku tak ingin pergi sekarang. Ekspresi naga leluhur agung yang sunyi membeku. Apa maksudmu? Kau tak mengerti maksudku. Aku bisa mengembangkan jiwaku di sini. Kenapa aku harus pergi? Kesempatan yang begitu besar untuk memperbaiki diri. Aku bahkan tak bisa memohonnya. Kau, naga leluhur agung yang sunyi hampir gila. Bagaimana mungkin orang tak tahu malu seperti itu ada di dunia ini? Nak, dengarkan baik-baik. Tuan Long bersedia melepaskanmu sekarang. Jangan tak tahu terima kasih. Raung naga leluhur agung yang sunyi. Long kecil. Dengarkan baik-baik juga. Aku tak ingin pergi sekarang. Jika kau punya nyali, mohonlah padaku, kata Qin Chen dengan tenang. Aku sangat marah. Naga leluhur agung begitu marah hingga ia menjadi gila. Nak, apa yang ingin kau lakukan? Qin Chen melirik naga leluhur agung dengan acuh tak acuh dan berkata, sangat mudah. Aku akan terus-menerus menyerap jiwa dan rohmu. Ketika jiwa nagamu sangat lemah, aku akan memurnikan jiwa nagamu. Kau ingin memperbudakku. Naga leluhur agung seolah mendengar lelucon. Kau, manusia kecil, benar-benar ingin memperbudakku. Raja naga yang maha kuasa, agung, tampan, agung, dan berkuasa. Itu fantasi. Sungguh terlalu. Fantasi. Dasar gila. Kau gila. Ya, aku memang gila. Lagi pula, jiwa dan rohku masih punya banyak waktu. Dan aku bisa menemanimu ke sini perlahan-lahan, kata Qin Chen acuh tak acuh. Nak, jangan menyesalinya. Berapa lama kau bisa tinggal di sini? Aku, Long Ye, menciptakan ruang jiwa ini sendiri karena putus asa. Tempat ini diciptakan olehku untuk memelihara jiwa nagaku dan mencegah kehancurannya. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku telah berusaha melepaskan diri dari segelku sendiri. Zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Sekarang, hanya dalam beberapa tahun, aku akan dapat melepaskan diri dari ruang jiwa ini. Ketika itu terjadi, apapun harta yang kau miliki, aku dapat menghancurkanmu dalam sekejap. Naga leluhur agung yang sunyi dengan marah menamparkan tanah, menyebabkannya bergetar hebat. Segel-segel naik ke udara satu demi satu. Bum bum bum, segel dan jimat memancarkan pelangi ilahi, berputar terus-menerus di bawah aura naga leluhur agung yang sunyi. Qin Chen juga melihat bahwa segel di dalam ruang jiwa ini benar-benar tampak seperti telah dipasang oleh naga leluhur agung yang sunyi sendiri, bukan makhluk kuat lain yang digunakan untuk menjebaknya. Apa sebenarnya yang diderita naga leluhur primordial ini saat itu? Mengapa ia secara sukarela menyegel jiwa naganya di sini? Untuk melindungi jiwanya sendiri, untuk mencegahnya hancur. Qin Chen mengerutkan kening. Jelas, tidak ada makhluk kuat yang bersedia menyegel jiwanya sendiri kecuali dalam keadaan darurat. Bisakah kau keluar dalam beberapa tahun? Qin Chen mendengus dingin. Memang, jika kau diizinkan untuk menghancurkan segel ini, kau memang akan bisa keluar dalam beberapa tahun. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan pernah memaksamu keluar lagi, kata Qin Chen dengan bangga. Ia sama sekali tidak bisa menunjukkan kelemahan di hadapan naga leluhur primordial ini. Haha, dengan kekuatanmu, kau hanya manusia dengan tingkat kultivasi seorang manusia terhormat. Dan kau tidak bisa membiarkanku, leluhurmu, lolos. Naga leluhur primordial itu sepertinya mendengar lelucon konyol dan tertawa terbahak-bahak. Suaranya serak dan rendah. Bahkan jika yang tertinggi dari ras manusiamu datang ke sini, kau tidak akan berani mengatakan hal-hal sehebat itu. Kau meremehkan kekuatan Raja Nagamu. Naga leluhur primordial pastilah monster tua yang entah sudah berapa lama. Benarkah? Coba kulihat. Dengus Qin Chen dingin. Ia telah pulih sepenuhnya setelah istirahat yang begitu lama. Ia segera berdiri dan mulai berjalan-jalan di ruang kosong ini. Kemudian, ia berhenti di suatu titik, meletakkan tangannya di tanah. Dan seketika kekuatan guntur ilahi yang mengerikan melonjak ke tanah. Titik, berdengung. Tiba-tiba, sinar cahaya formasi muncul. Dan rune serta pola yang tak terhitung jumlahnya mekar, membentuk kekuatan penyegel aneh antara langit dan bumi. Qin Chen tidak berani memeriksa segelnya.
Dengan kekuatan dan pemahamannya saat ini tentang hukum alam, jika ia jatuh ke dalam formasi yang samar ini, ia pasti akan menjadi abu. Namun, mengabaikan formasi ini bukan berarti Qin Chen tak berdaya. Berdengung, kekuatan besar meletus dari tubuh Qin Chen. Aura tak terlihat perlahan mengalir dari tubuh Qin Chen dan mulai mengalir ke dalam pola formasi. Naga leluhur primordial menatap Qin Chen dengan curiga. Apa yang sedang direncanakan anak ini? Kekuatan Qin Chen memasuki pola formasi dan mulai menyatu dengannya. Perlahan memperbaiki segel dan pola formasi di sana. Anak ini, mata naga leluhur yang agung dan sunyi melebar. Seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Sial, tidak mungkin. Anak ini benar-benar ingin memperbaiki segel yang ditinggalkannya. Hahaha. Nak, kau tidak mencoba memperbaiki segel jiwa yang kutinggalkan. Hahaha. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Dasar manusia mulia kecil. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa memperbaiki segel leluhur ini, meskipun kau dari ras manusia. Naga leluhur yang agung dan sunyi tertawa terbahak-bahak. Hampir tertawa terbahak-bahak. Seberapa kuat segel yang ia pasang saat itu, sekalipun terus-menerus dilemahkan selama miliaran tahun, itu jelas bukan sesuatu yang bisa diperkuat oleh manusia mulia kecil. Setidaknya, dibutuhkan kedatangan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi untuk memiliki harapan. Apakah umat manusia ini tidak sehat secara mental? Naga leluhur yang agung dan sunyi tertawa terbahak-bahak. Tetapi saat ia tertawa, matanya melebar. Ia tertegun. Ini. Kemudian, ia melihat pola formasi di ruang jiwanya bersinar redup di bawah pengaruh kekuatan Qin Chen, dan perlahan-lahan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Mustahil, naga leluhur agung yang sunyi meraung. Hampir gila. Apa yang ia lihat? Seorang manusia biasa sedang memperbaiki segel jiwanya. Bagaimana mungkin ia melakukan itu? Di ruang jiwanya, Qin Chen dipenuhi rasa terkejut. Ia tahu kekuatan mengerikan dari segel yang ditinggalkan oleh naga leluhur agung yang sunyi. Jadi ia tidak mencoba memahaminya lalu memperbaikinya. Ia tahu bahwa meskipun ia menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun di sini, ia tidak akan mampu menguasai formasi tersebut. Ia hanya mengaktifkan seni perbaikan langit dan kekuatan samar dari buku kuno misterius itu. Seni perbaikan langit adalah metode rahasia pamungkas dari Istana Perbaikan Langit. Kekuatan pemurnian senjata terkuat di antara umat manusia purba. Seni itu dapat memperbaiki segala sesuatu di alam semesta. Bahkan langit, alam semesta, dan jalan raya. Kekuatan buku kuno misterius itu bahkan lebih tak perlu dikatakan lagi. Meskipun Qin Chen hanya memiliki sedikit jejaknya di tubuhnya, itu adalah ketergantungan terbesar yang memungkinkannya menjadi begitu sombong di sini. Ketika Qin Chen menggunakan teknik perbaikan langit untuk mengintegrasikan sisa kekuatan buku kuno misterius di tubuhnya ke dalam formasi penyegel, seluruh formasi penyegel tiba-tiba bergemuruh, dan formasi penyegel jiwa itu perlahan-lahan memperbaiki dirinya sendiri. Ini hampir menyebabkan kematian naga leluhur primordial. Bab 3928 3 Pertanyaan jiwa. Berhenti, nak. Berhenti sekarang. Naga leluhur agung hampir gila. Benar-benar gila. Inilah formasi yang telah ia bangun selama ribuan tahun. Perlahan melemah dan hancur. Dan sekarang sedang diperbaiki oleh Qin Chen. Bagaimana mungkin naga leluhur agung tidak panik? Saat itu, untuk melindungi jiwanya, naga leluhur agung, karena putus asa, menyegel jiwa naganya di dalam dimensi jiwa naga ini. Setelah waktu yang tak terhitung jumlahnya, jiwa naganya akhirnya pulih secara signifikan dan mulai bangkit. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, naga leluhur agung terus berusaha memulihkan jiwa naganya dan perlahan-lahan menghancurkan segelnya. Setelah ribuan tahun, ia akhirnya berhasil menghancurkan segelnya. Dan dalam beberapa tahun, jiwa naganya akan terbebas dari belenggu dimensi jiwa ini dan mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi sekarang, Qin Chen justru memperbaikinya secara terbalik. Mata naga leluhur agung memerah karena cemas. Nak, berhenti. Berhenti di sini. Naga leluhur primordial menghantam tanah dengan panik. Gemuruh. Boom. Boom. Aura naga leluhur yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya berkelebat. Dan gelombang aura naga leluhur yang mengerikan mengikis Qin Chen, menyebabkan jiwanya terhuyung. Melihat ini,
Qin Chen berhenti memperbaiki dan mencibir naga leluhur primordial. Ada apa? Bukankah kau bilang aku tidak bisa memperbaikinya? Apa kau terburu-buru sekarang? Qin Chen berbicara. Jiwanya terasa pusing dan lemah. Formasi penyegel ini terlalu mengerikan. Meskipun Qin Chen dapat memobilisasi seni perbaikan langit dan kekuatan buku kuno misterius untuk memperbaikinya, hanya dalam beberapa saat, jiwa Qin Chen tidak dapat bertahan lagi. Qin Chen merasa jika ia terus memaksakan perbaikan, jiwanya akan runtuh bahkan sebelum ia sempat menyelesaikan segelnya. Namun, Qin Chen tentu saja tidak menunjukkan semua ini di depan naga leluhur primordial. Dan dalam keterkejutan, kemarahan, dan kecemasannya, naga leluhur primordial gagal mendeteksi gertakan Qin Chen. Wah, kita bisa membahasnya. Kita bisa membahasnya. Hong Huang Zulong berkata dengan tergesa-gesa, merasa tertekan. Dari mana datangnya bocah manusia di depannya ini? Dia bahkan bisa memperbaiki segel jiwanya. Qin Chen berkata dengan dingin. Apa yang perlu dibicarakan? Kecuali kau bisa tunduk padaku. Aku akan memperbaiki segel jiwamu hari ini dan kau tidak akan pernah bisa lepas darinya seumur hidupmu. Kau, Hong Huang Zulong berkata dengan marah. Tidak mungkin. Kau juga bisa berpikir untuk membuatku tunduk padamu. Paling buruk, kita semua akan mati di sini. Nak, aku tidak percaya kau berani menyerahkan jiwamu. Jika kau tidak bisa membiarkanku keluar, aku juga bisa membuat jiwamu tetap berada di ruang jiwa ini selamanya dan tidak pernah bisa lepas. Kau masih berani mengancamku. Qin Chen mencibir. Pertama-tama, apa kau pikir aku benar-benar ingin keluar? Pergi, karena aku bisa mengirimkan kekuatan dari dunia luar. Aku secara alami bisa keluar sendiri. Lagi pula, bahkan jika aku tidak bisa melarikan diri, apa yang bisa kulakukan? Aku hanyalah jiwa yang terbelah. Tetapi kau berbeda. Aku khawatir kau telah terperangkap di sini selama miliaran tahun, kan? Bisakah kau tahan terperangkap selama miliaran tahun lagi? Jiwa Qin Chen tentu saja tidak bisa lepas dari ruang jiwa ini. Dan dia tidak berani melepaskan jiwa yang terbelah ini. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerah sejak lama. Terlebih lagi, meskipun buku kuno misterius itu bisa membantunya, Qin Chen masih belum tahu cara mengaktifkan buku kuno misterius itu. Setiap kali buku kuno misterius itu muncul dengan sendirinya, Qin Chen sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Tentu saja, di hadapan naga leluhur primordial, Qin Chen tentu saja tidak akan mengatakan ini. Dan dia harus menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Benar saja, wajah naga leluhur primordial tiba-tiba menjadi jelek setelah mendengar kata-kata Qin Chen. Bagaimanapun, kekuatan buku kuno misterius itu telah menembus ruang jiwanya yang tersegel sebelumnya. Dan hal-hal yang diungkapkan Qin Chen terlalu abnormal. Siapa yang tahu trik apa lagi yang miliki? Bagaimana mungkin manusia sesat itu ada di dunia ini? Naga leluhur yang agung dan sunyi menggertakkan giginya. Frustrasi. Seorang manusia biasa, yang di zaman kuno bahkan tak akan mampu berdiri di hadapannya, kini berani mengancamnya. Aku tidak takut terjebak hanya untuk satu kalpa lagi. Aku sudah berada di sini selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Jadi apa yang perlu ditakutkan untuk satu kalpa lagi? Naga leluhur yang agung dan sunyi mendengus dingin. Ekspresinya pasrah pada kenyataan bahwa ia telah menyerah. Tapi kau, dengan semangat sekuat itu, sungguh sia-sia menahanmu di sini. Benarkah? Qin Chen ingin menertawakan sikap kurang ajar naga leluhur yang agung dan sunyi. Jika naga leluhur yang agung dan sunyi ini benar-benar yang seperti yang ia gambarkan, ia tidak akan segugup ini sebelumnya. Aduh, sungguh menyedihkan. Qin Chen menghela napas pada naga leluhur agung yang terpencil. Menatapnya seolah-olah ia adalah anak kecil yang menyedihkan. Apa yang begitu menyedihkan tentang leluhur ini? Naga leluhur agung yang terpencil menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin orang ini begitu menyebalkan? Seorang manusia biasa berani menatap leluhur klan naga sejati dengan tatapan seperti itu. Tidak peduli bagaimana ia memandangnya, ia merasa kesal. Qin Chen menghela napas. Bagaimana mungkin aku tidak merasa kasihan? Dari apa yang baru saja kau katakan. Kau adalah makhluk purba yang lahir bersama penciptaan alam semesta. Dan kau dapat dianggap sebagai binatang leluhur dari penciptaan klan agung yang terpencil. Secara logis,
Kau seharusnya menjadi makhluk yang mengaum dengan bangga di seluruh alam semesta, disembah oleh semua ras. Dan sekarang kau telah terperangkap di ruang jiwa yang sempit ini selama bertahun-tahun. Dan kau masih mengatakan kau tidak menyedihkan. Izinkan aku bertanya padamu. Sudah berapa lama kau tidak makan daging? Tanya Qin Chen dengan tenang. Daging. Meskipun naga leluhur agung yang sunyi di hadapannya hanyalah sebuah jiwa. Saat Qin Chen mengucapkan kata daging, ia samar-samar bisa merasakan bahwa jiwa itu seperti meneteskan air liur. Ya, sudah berapa lama sejak terakhir kali aku makan daging? Naga leluhur agung yang sunyi hampir ingin menangis. Ia telah terperangkap di sini selama ribuan tahun. Terus-menerus memperbaiki jiwanya. Pasti sudah ribuan tahun sejak terakhir kali ia makan daging. Aku bertanya lagi. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kau minum? Anggur. Jiwa naga leluhur primordial bergetar lebih hebat lagi. Mengingat rasa anggur yang terpendam jauh di dalam jiwanya. Jika bukan karena wujud spiritualnya, air liurnya pasti sudah mengalir deras seperti air terjun. Anggur. Sungguh nikmat. Dalam ingatan jiwanya, anggur adalah hal terlezat di dunia. Dulu, anggur adalah minuman favoritnya. Tetapi mengapa sekarang ia bahkan tidak bisa mengingat rasanya? Aku akan bertanya lagi. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kau berhubungan seks dengan naga betina? Qin Chen melontarkan pertanyaan terakhir yang fatal bagi jiwanya. Boom! Bayangan naga leluhur primordial terasa seperti tersambar petir. Ya, sudah berapa lama sejak ia berhubungan seks dengan naga betina? Wow wow wow, di era primordial. Ia dikenal sebagai anak yang hilang dari semua ras, melewati dunia yang padat tanpa sehelai daun pun. Tapi sekarang, ia bahkan tak bisa mengingat perasaan membelai naga betina. Melihat ekspresi tertegun dan linglung di wajah naga leluhur kehancuran besar, Qin Chen menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Katakan padaku, bukankah kau menyedihkan? Tapi selama kau tunduk padaku, aku bisa membawamu pergi dari sini. Ketika saatnya tiba, aku akan mencari makanan lezat di dunia untukmu. Bukankah itu menyenangkan? Naga leluhur kehancuran besar tersadar saat ini dan memutar matanya ke arah Qin Chen. Jika aku tunduk padamu, kau bisa membawaku keluar. Sungguh lucu. Bab 3929 Dua kondisi. Tentu saja. Dan apa yang kusebut penyerahan diri bukan berarti aku ingin memperbudakmu. Aku hanya ingin kau mengikutiku. Ketika saatnya tiba, jiwamu akan bebas setelah dibebaskan. Bahkan, jika kau ingin mengikutiku, aku berjanji akan mengabulkan satu permintaanmu. Titik petik 2. Mendengar kata-kata Qin Chen, naga leluhur agung yang sunyi tiba-tiba bersemangat. Mengangkat kepalanya, menatap Qin Chen dengan mata berbinar, dan bertanya dengan heran, benarkah? Tatapan naga leluhur agung yang sunyi bagaikan anjing liar yang melihat tulang, membuat Qin Chen ketakutan hingga ia mundur beberapa langkah. Setelah berpikir sejenak, Qin Chen mengangguk dan berkata, tentu saja, itu harus dalam kemampuanku. Dan kau tidak boleh melakukan apapun yang membahayakan dunia. Petik 2. Kau sudah mengatakannya. Naga leluhur agung menatap Qin Chen. Matanya berkedip-kedip. Setelah hening cukup lama, ia tiba-tiba berkata, bukan mustahil bagiku untuk tunduk padamu. Selama kau menyetujui salah satu permintaanku, aku akan melepaskanmu dan bahkan mengikutimu. Qin Chen tercengang mendengar ini. Ia tak menyangka naga leluhur agung akan menyetujuinya secara langsung dan begitu mudah. Hal itu sedikit mengejutkan Qin Chen. Apakah ada tipu daya yang sedang terjadi? Baiklah. Katakan padaku. Kata Qin Chen dengan suara berat. Naga leluhur agung tiba-tiba melirik naga kecil di samping Qin Chen. Tatapan itu membuat Qin Chen tiba-tiba merasa gelisah. Kemudian ia mendengar naga leluhur agung menjilati lidahnya dan berkata, permintaannya sederhana. Biarkan aku memakan naga sejati yang diperbudak ini. Aku sudah lama tidak makan. Jika kau memberiku orang ini, aku akan melepaskanmu dan bahkan mengikutimu. Ia menatap naga kecil itu dengan tatapan gelap, seperti hantu kelaparan yang melihat meja penuh makanan lezat. Xiaolong tiba-tiba mencondongkan tubuh ke arah Qin Chen dengan ketakutan. Rasa ngeri terpancar dari jiwa naganya. Qin Chen mengerutkan kening. Ia tak menyangka naga leluhur agung akan mengajukan permintaan seperti itu. Xiaolong adalah murid klan naga sejatinya. Namun ia justru memakan keturunannya sendiri.
Bagaimana? Naga leluhur agung berkata dingin. Kau bahkan tak bisa mengabulkan permintaan kecil ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tidak, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ekspresinya tegas. Meskipun Xiaolong baru bersamaku sebentar, aku tak akan membiarkanmu memakannya. Di dunia luar ini, ada banyak yang mulia dari semua ras, termasuk klan Zerg dan iblis. Aku bisa berjanji untuk memuaskan nafsu makanmu, tapi tidak untuk mendengar kata-kata Qin Chen. Xiaolong menatap Qin Chen dengan rasa terima kasih. Tubuhnya gemetar. Kenapa? Naga leluhur agung yang sunyi berkata dengan dingin. Dia hanyalah seorang anggota klan naga sejati yang kau perbudak. Lagi pula, meskipun dia telah membangkitkan jiwa naganya, tubuh fisiknya belum bertransformasi. Perjalanannya masih panjang sebelum dia benar-benar bisa bertransformasi menjadi naga sejati. Selama kau membiarkanku memakannya, aku akan mengikutimu. Bukankah dia jauh lebih baik daripada orang ini? Naga leluhur agung yang sunyi mencibir. Tidak berarti tidak, Qin Chen berkata dengan dingin. Meskipun Xiaolong tidak sekuat dirimu, dia adalah rekanku. Aku tidak akan setuju. Dulu di galaksi Nether, jika Xiaolong tidak membawanya ke segitiga bermuda, dia pasti sudah dijebak oleh orang lain. Lagi pula, meskipun Xiaolong diperbudak olehnya, Qin Chen tidak pernah menganggap mereka sebagai budaknya, melainkan sebagai rekan. Maka tidak ada ruang untuk negosiasi. Aura pembunuh yang mengerikan meletus dari naga leluhur yang agung dan sunyi. Menatap Qin Chen dengan dingin. Aku belum pernah melahap jiwa selama miliaran tahun. Karena kau tidak mengizinkanku melahap jiwamu, maka aku akan melahap orang-orang dari klan naga sejatiku. Kalau tidak, aku akan bertarung denganmu. Ayo kita bertarung habis-habisan. Qin Chen sangat marah. Kalau begitu, ayo kita bertarung habis-habisan. Boom! Petir tak berujung muncul dari tubuh Qin Chen, dan guntur penghakiman ilahi berubah menjadi pedang ilahi yang menjulang tinggi. Ia hendak bertarung lagi dengan Hong Huang Zulong. Kau benar-benar tidak ingin memikirkannya lagi. Hong Huang Zulong berkata dengan marah. Kau memperbudak seonggok sampah demi kebebasanmu dan mengikuti leluhur ini. Kau sudah menghasilkan banyak uang. Berhenti bicara omong kosong. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Ayo bertarung. Hahaha. Tepat ketika Qin Chen bertekad untuk melawan Hong Huang Zulong lagi, Hong Huang Zulong tiba-tiba tertawa. Aku benar-benar tidak mengerti kalian manusia. Ini hal yang sangat bermanfaat. Tetapi kalian menolak untuk setuju. Kalian manusia terkadang hina dan tak tahu malu. Terkadang naif dan imut. Baiklah. Aku setuju. Aura mengerikan di tubuh Hong Huang Zulong tiba-tiba mereda dan menjadi damai. Apa maksudmu? Naga leluhur primordial mendengus dingin. Ini hanya ujian untukmu. Jika kau menyetujui permintaanku, bahkan jika aku menjebakmu selama 1 eon lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, kau telah lulus ujianku. Qin Chen tercengang ketika mendengar kata-kata naga leluhur primordial. Chen tercengang. Mengapa dia tidak menelan naga kecil itu, melainkan lulus ujian? Udang karang kecil ini pasti budakmu. Jika kau meninggalkannya begitu saja untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, maka kau tidak layak mendapatkan perhatianku. Bagaimana aku bisa mempercayai janjimu sebelumnya? Naga leluhur primordial mendengus 2 kali. Tapi saat ini, kau cukup menarik bagiku. Aku tidak akan repot-repot berbicara dengan kebanyakan orang. Qin Chen tersenyum pahit. Dia tidak menyangka naga leluhur primordial begitu licik. Dia berani mengujinya, dan bahkan mengklaim bahwa dia menarik baginya. Qin Chen sedikit terkejut. Di alam semesta, semua ras tidak pernah menganggap serius kehidupan yang mereka perbudak. Hanya sedikit yang benar-benar memperlakukan mereka setara. Aku tak pernah menyangka kau bisa memperlakukan naga kecilmu yang diperbudak ini sebagai rekan. Hanya dengan begitu aku bisa merasa tenang. Naga leluhur agung yang sunyi berkata pelan, seolah-olah ia sedang berpikir. Naga leluhur agung yang sunyi ini ternyata memiliki perasaan seperti itu. Qin Chen berpikir dalam hati bahwa ini mungkin terkait dengan beberapa pengalaman pihak lain. Jadi kau setuju sekarang? Tanya Qin Chen dengan suara berat. Benar, naga leluhur agung yang sunyi mengangguk. Namun, jika kau benar-benar ingin membawaku pergi, aku punya 2 syarat. Syarat apa? Qin Chen mengerutkan kening. Mengapa naga leluhur agung yang sunyi ini meminta begitu banyak hal? Namun,
Justru karena pihak lain mengajukan syarat itulah Qin Chen merasa lega. Jika tidak, jika pihak lain setuju secara langsung, Qin Chen akan sedikit curiga dan waspada. Jangan khawatir, itu tidak akan membahayakan dunia. Naga leluhur agung yang sunyi berkata dengan dingin. Syarat pertama. Petik 2. Saat mengatakan ini, ekspresi naga leluhur agung yang sunyi menjadi sedikit canggung. Dan ia tak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Apa sebenarnya syaratnya? Wajah Qin Chen berubah aneh. Seperti apa ekspresi naga leluhur agung yang sunyi ini? Ia begitu ragu. Bukankah itu syarat yang sulit? Sangat mudah. Hong Huang Zulong tertawa dan berkata dengan wajah ngiler. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa ada banyak orang dari semua ras di sini? Jika nanti ada gadis yang kusuka, kau harus menjaganya untukku dan membiarkannya datang ke ruang jiwaku. Hehe, kau tahu. Bab 3930 menyempurnakan bola naga. Kau ingin naga betina? Qin Chen tertegun. Ia menggelengkan kepala dan berkata, setahu saya, tidak ada naga betina dari klan naga sejati di sini. Hehe, tidak harus naga betina dari klan naga sejati. Selama dia memiliki tubuh yang menarik dan temperamen yang luar biasa, kuncinya adalah dia betina. Apapun rasnya, selama aku menyukainya, aku tidak keberatan makan apapun. Hehe, aku sudah mengumpulkannya selama miliaran tahun. Aku hampir mati lemas. Tidak, aku tidak tahan hanya dengan satu. Lebih baik carikan aku beberapa lagi. Qin Chen menatap naga leluhur desolasi besar dengan linglung. Ia sedikit tercengang. Ia tidak menyangka naga leluhur desolasi besar akan benar-benar membuat permintaan yang vulgar. Aneh, Qin Chen tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa terdiam. Setelah memikirkannya, ia menyadari bahwa naga leluhur sama seperti manusia. Mereka masih memiliki kebutuhan dalam beberapa hal. Miliaran tahun memang waktu yang lama. Kebanyakan orang mungkin akan kelelahan menahannya. Qin Chen tiba-tiba mengatakan ini. Merasa agak tak bisa berkata-kata. Pasti sulit bagi naga leluhur primordial untuk terperangkap di dimensi jiwa selama miliaran tahun tanpa pasangan seksual. Benar. Tuan Long. Aku menderita. Saking sulitnya sampai aku hampir depresi. Pantang selama miliaran tahun. Coba saja. Naga leluhur primordial berkata dengan getir. Mengingat keagungannya di alam semesta. Dikelilingi wanita cantik di setiap perjalanan. Kemudian ia teringat. Hari-hari menyedihkan terperangkap di dimensi jiwa. Dan air mata menggenang di matanya. Aku bisa menyetujui syarat ini. Tetapi harus sukarela. Kata Qin Chen setelah berpikir sejenak. Ia bisa membunuh spesies musuh lainnya. Tetapi ia tidak bisa memaksa naga leluhur primordial untuk melakukan hal seperti itu. Dengan seseorang setampan dan sekuat diriku. Dan terlebih lagi, makhluk primordial paling mulia di alam semesta. Naga primordial. Leluhur klan naga sejati. Mungkin ada banyak wanita di antara berbagai ras di alam semesta yang berlomba-lomba mendapatkan restuku. Tuan Naga. Kalau begitu, kau tinggal bawa mereka ke sini. Pesonaku akan membuat mereka menyerah dalam sekejap. Naga primordial mengangkat dagunya. Berpose megah. Dan berbicara dengan sedikit rasa puas diri. Berhenti. Seru Qin Chen. Jangan bicarakan ini lagi. Ia khawatir tentang apa yang mungkin dikatakan naga primordial jika ia melanjutkan. Apa-apaan ini? Apakah orang ini benar-benar makhluk primordial? Naga primordial. Mengapa ia begitu sembrono dan konyol? Jika bukan karena kekuatan mengerikan yang ditunjukkan naga primordial sebelumnya. Dan kebangkitan jiwa naga Xiaolong. Qin Chen hampir akan mengira pria di hadapannya bukanlah naga primordial sama sekali. Melainkan seorang penipu. Bagaimana dengan syarat kedua? Tanya Qin Chen. Ekspresi naga leluhur desolasi agung menjadi serius. Syarat kedua agak sulit. Tapi izinkan aku menjelaskannya terlebih dahulu. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku tidak akan pergi bersamamu. Kau bilang begitu. Kau seharusnya melihat danau jiwa di depanmu. Kan? Kata naga leluhur desolasi agung. Qin Chen mengangguk. Naga leluhur desolasi agung berkata, danau jiwa ini berasal dari jiwa leluhur ini. Meskipun jauh dari kekuatan leluhur ini di zaman kuno setelah ratusan juta tahun kultivasi. Ketika jiwa leluhur ini dibebaskan di masa depan, danau jiwa ini akan menjadi
Suatu keharusan bagi leluhur ini untuk memulihkan kultivasi kunonya. Jika tidak, bahkan jika leluhur ini dibebaskan, akan membutuhkan ratusan juta tahun untuk memulihkan kultivasinya yang dulu. Apa? Qin Chen langsung terkejut. Danau jiwa ini ternyata adalah kekuatan jiwa yang dikultivasikan oleh naga leluhur Desolasi Agung. Pada saat ini, Qin Chen terkejut. Tidak heran danau jiwa ini begitu mengerikan. Hanya sedikit saja setara dengan kekuatan jiwanya. Langsung menghancurkan bahkan seorang ahli Earth Venerable tingkat atas. Membayangkan kolam jiwa naga leluhur kuno saja sudah mengerikan. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya memahami kekuatan mengerikan naga leluhur primordial ini. Kolam jiwanya begitu mengerikan. Bahkan setelah jutaan tahun berkultivasi setelah cedera serius. Namun tetap saja tidak sekuat kolam jiwa naga leluhur primordial di masa jayanya. Qin Chen tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya naga leluhur primordial ini di zaman kuno. Oleh karena itu, syarat keduaku adalah kau harus menemukan cakram giok kekacauan primordial di sini. Petik 2. Cakram giok kekacauan primordial. Qin Chen mengerutkan kening. Kalau tidak salah, kau pasti punya ruang penyimpanan yang kuat, kan? Naga leluhur primordial berkata dengan tenang. Kau mungkin pernah mencoba menyimpan danau jiwa ini di ruang penyimpananmu. Tapi itu mustahil. Tuan Naga. Benarkan? Qin Chen mengangguk. Ia tidak terkejut naga leluhur primordial menyadari ruang penyimpanannya yang kuat. Meskipun cakram giok penciptaan Qian Kun kuat, ia jelas tidak mampu menampung danau jiwa naga leluhur primordial. Itu karena aku makhluk primordial. Jiwaku mengandung aura terkuat dari aura leluhur primordial. Kekuatan kekacauan. Bahkan kekuatan alam semesta itu sendiri. Tidak ada ruang penyimpanan, selain dimensi kekacauan primordial, yang dapat menampung kolam jiwaku. Cakram giok kekacauan primordial dapat mengubah ruang penyimpananmu menjadi dimensi kekacauan primordial, menyimpan danau jiwaku di dalam dimensi kekacauan primordialmu. Dengan cara ini, bola naga ruang jiwa, yang terbentuk dari jiwaku, dapat mengikutimu. Setelah aku terbebas, jiwaku setidaknya akan pulih sedikit dari kekuatannya sebelumnya dalam jangka waktu tertentu. Naga leluhur primordial menjelaskan secara rinci. Qin Chen benar-benar tercengang. Membayangkan cakram giok kekacauan primordial mengubah ruang penyimpanannya yang biasa menjadi dimensi kekacauan primordial membuatnya sangat takjub. Seberapa kuatkah dimensi kekacauan primordial? Tapi di mana aku bisa menemukan cakram giok kekacauan primordial ini? Qin Chen mengerutkan kening. Harta karun seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ia temukan dengan mudah. Jangan khawatir, aku akan membawamu menemukannya. Cakram giok kekacauan ada di dunia ini. Dengan aku memimpinmu, peluang untuk menemukannya sangat tinggi. Namun, apakah kau bisa menaklukkan cakram giok kekacauan itu bukan urusanku. Semuanya tergantung padamu. Titik. Apakah kau setuju? Oke. Aku janji. Mata Qin Chen berbinar. Dia mengerti kekhawatiran naga leluhur primordial. Memang, meninggalkan kultivasi yang sulit selama ribuan tahun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Kalau begitu, pertama-tama, kau harus melakukan ritual untuk memurnikan ruang jiwaku dan membiarkanku tinggal di dunia kecilmu. Setelah kau menemukan cakram giok kekacauan dan mengolahnya menjadi ruang kekacauan, kau bisa membawa kolam jiwaku bersamamu. Mengenai cara melakukan ritualnya, aku punya rencana untukmu. Naga leluhur primordial segera mengirimkan pesan. Qin Chen segera mengikuti pesan itu dan menyatukan jejak jiwanya ke dunia ini. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah berwarna pelangi, yang berpusat di sekitar jiwa Qin Chen, menyebar keluar. Cahaya warna-warni, bagaikan aurora warna-warni, membuat Qin Chen tertegun sejenak. Ia merasa ada semacam hubungan halus antara dirinya dan ruang jiwa ini. Tekstur formasi itu seperti pembuluh darahnya sendiri. Bab 3931 Chaos Jade. Sesaat kemudian, sebuah simbol hitam misterius muncul di telapak tangan kiri Qin Chen. Itu adalah manik hitam dengan gambar naga leluhur di tengahnya, seperti tato. Qin Chen sudah merasakan koneksi dengan ruang jiwa ini. Jika ia menginginkannya, ia bisa menyerap ruang jiwa ini ke dalam tubuhnya atau menyimpannya di cakram giok penciptaan Qian Kun. Meninggalkan ruang jiwa ini hanyalah pikiran Qin Chen. Xiaolong, kau keluar dulu. Mata Qin Chen berkilat.
Dan dengan desiran, ia dengan lembut mengaktifkan ruang jiwa. Seketika, naga kecil yang tadinya berada di ruang jiwa muncul di danau jiwa. Sekali lagi berdiri di hadapan manik naga yang telah bertransformasi dari ruang jiwa hitam. Anak manusia, apakah kau masih takut aku? Long Ye akan menipumu. Long Ye, aku sudah bilang akan mengikutimu. Dan tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku. Asalkan kau memenuhi syaratku. Naga leluhur agung terkekeh dan berkata, baiklah, sekarang kau boleh memasukkan ruang jiwa leluhurku ke dalam tubuhmu. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, jangan khawatir. Meskipun aku bisa mengendalikan ruang jiwa ini sekarang, kendaliku sepenuhnya bergantung pada gerakanmu. Begitu kau memasuki tubuhku dan mengisolasiku dari ruang jiwa ini, maka aku akan berada di bawah belas kasihanmu. Qin Chen tidak berani memasukkan naga leluhur agung ke dalam tubuhnya dengan gegabah. Bahkan di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun, Qin Chen sedikit takut. Dengan kekuatan naga leluhur agung, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Haha, apa kau takut aku, Tuan Long, akan melakukan sesuatu yang tidak baik padamu? Baiklah, katakan padaku apa yang ingin kau lakukan, kata naga leluhur primordial dengan acuh tak acuh. Soal pembicaraanmu sebelumnya tentang memperbudakku dan memurnikan jiwa nagaku, lupakan saja. Kau tahu, Tuan Long, aku tidak akan menyetujuinya. Titik. Bahkan jika aku setuju, kau tidak akan mampu melakukannya. Kurasa kau tidak serius. Naga leluhur primordial benar. Janji Qin Chen sebelumnya untuk memurnikan jiwa naganya dan memperbudaknya hanyalah sebuah ancaman. Dengan kekuatan spiritual naga leluhur primordial, Qin Chen tak mungkin memperbudaknya sekarang. Mencetak tanda jiwa secara paksa pada jiwa naganya hanya akan menjadi bumerang dan menyebabkan kematiannya sendiri. Kita bisa menandatangani kontrak, kata Qin Chen. Baiklah. Kalau begitu katakan saja kontrak apa yang kau inginkan. Naga leluhur primordial bersikap santai. Menurutnya, jiwa Qin Chen terlalu lemah. Kontrak macam apa yang bisa ia tandatangani dengannya? Sekalipun ia memaksakannya, ia bisa merobeknya kapan saja. Inilah mengapa ia rela mengikuti Qin Chen pergi. Ia sama sekali tak bisa menahannya. Qin Chen duduk bersila. Jiwanya terhubung dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, aura kuat pohon iblis Myriad Words terpancar dari cakram giok penciptaan Qian Kun di tubuhnya. Energi iblis yang melonjak membentuk kontrak, melayang di hadapan naga leluhur primordial. Lebih jauh lagi, di atas kontrak jiwa ini terdapat petir guntur penghakiman dan kekuatan totem kaisar ilahi. Ini bisa dibilang kekuatan paling dahsyat dalam tubuh Qin Chen. Sedangkan untuk kekuatan kegelapan, Qin Chen menahannya untuk sementara waktu. Karena bukan bagian dari kekuatan alam semesta ini. Naga leluhur primordial adalah makhluk primordial. Dan potensi dampak apapun akan menjadi bencana. Aura pohon leluhur klan iblis. Berapa banyak cabang dan daun yang telah kau potong? Dan kekuatan guntur penghakiman. Cek, cek. Seberapa khawatirnya kau, Tuan Naga, bahwa aku akan mengingkari janjiku? Naga leluhur primordial mendecakkan bibirnya. Matanya berkedip-kedip. Namun tanpa ragu, ia menyalurkan aliran kekuatan dari jiwa naganya dan menggabungkannya ke dalam kontrak. Menurutnya, bahkan dengan kekuatan gabungan ketiga kekuatan ini, Qin Chen tidak akan mampu menyelesaikan kontrak dengannya. Dengan kekuatan jiwanya, ia bisa merobek kontrak itu kapan saja. Boom! Ketika jiwa naga-naga leluhur primordial menyatu dengan kontrak ini, aura mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari kontrak dan menyatu ke dalam jiwa naga leluhur primordial. Hah, apa ini? Mata naga leluhur primordial tiba-tiba melebar. Tidak hanya kontrak antara dirinya dan Qin Chen selesai, tetapi ia juga samar-samar merasakan kekuatan tersembunyi memasuki jiwa naganya. Bahkan secara halus memengaruhi jiwanya sendiri. Bagaimana mungkin? Wajah naga leluhur primordial tiba-tiba berubah muram. Boom! Gelombang aura melonjak dari tubuhnya. Dan energi mengerikan dari kekacauan primordial meledak, mengancam untuk merobek kekuatan kontrak. Apa? Kau merobek kontraknya? Tepat setelah ditandatangani. Qin Chen menatap naga leluhur primordial dengan dingin. Yang kita tanda tangani adalah fakta perdamaian, bukan fakta perbudakan. Apa kau bahkan tidak mau menerimanya?
Atau apakah semua yang disebut kesepakatan yang kita buat sebelumnya itu bohong belaka? Naga leluhur primordial sedikit terkejut. Wajahnya tiba-tiba canggung. Sebenarnya, ia telah menyetujui permintaan Qin Chen dengan mempertimbangkan hal ini. Yakin bahwa Qin Chen tidak punya cara untuk menahannya. Bahkan jika ia mengikuti Qin Chen, ia selalu bisa merebut kembali kendali atas alam jiwanya. Bahkan menyerang jiwa Qin Chen, jika ia mau. Tapi ia tidak menyangka Qin Chen benar-benar akan menandatangani kontrak jiwa dengannya. Bagaimana mungkin? Kukatakan, selama kau memenuhi dua syaratku, aku akan mengikutimu. Kita akan bergabung. Dan kita akan setara. Naga leluhur primordial tertawa canggung. Ia tidak mengantisipasi akan menyerang Qin Chen. Sekarang setelah fakta itu berlaku, ia tidak repot-repot membuatnya marah untuk sementara waktu. Meskipun kontrak jiwa ini telah terbentuk, aku hanya perlu sedikit usaha untuk merobeknya. Tidak sulit, pikir naga leluhur primordial. Qin Chen mengamati ekspresi naga leluhur primordial. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya? Bahkan jika naga leluhur primordial tidak menyimpan motif tersembunyi sekarang, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan melakukannya di masa depan? Oleh karena itu, kontrak jiwa ini diperlukan. Setelah kontrak jiwa terbentuk, Qin Chen segera merasakan bahwa pohon iblis Myriad Words telah membentuk koneksi dengan jiwa naga-naga leluhur primordial. Bahkan jika naga leluhur primordial secara paksa mencoba memutuskan kontrak, itu akan sangat merugikan. Pohon iblis Myriad Words tidak mudah dihindari. Wus! Jiwa Qin Chen meninggalkan ruang jiwa dan muncul di hadapan bola naga hitam. Kemudian, mengikuti rantai hukum ilahi, jiwa Qin Chen dengan cepat kembali ke tubuhnya. Ledakan. Saat jiwa Qin Chen menyatu dengan jiwa di dalam tubuhnya, kekuatan jiwa yang dahsyat tiba-tiba merasuki tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan jiwa Qin Chen meningkat pesat. Pikirannya kosong. Dan gelombang kekuatan jiwa naga berubah menjadi bayangan naga sungguhan, melayang di atas jiwanya. Jika sebelumnya Qin Chen memiliki tubuh, darah, dan aura naga sungguhan, tetapi tidak memiliki jiwa naga sungguhan, kini jiwa Qin Chen juga membawa jejak aura naga sungguhan. Bahkan jika ia benar-benar memasuki klan naga sungguhan, tak seorang pun akan tahu bahwa ia adalah manusia. Bab 3932 Transformasi Jiwa. Bisa dibilang, jika Qin Chen menginginkannya, ia bisa sepenuhnya berubah menjadi naga sejati, tanpa kelainan apapun. Terlebih lagi, kekuatan jiwa Qin Chen telah melampaui puncak Earth Venerable. Bahkan puncak Earth Venerable pun mungkin tak sekuat jiwa Qin Chen. Di dalam danau jiwa, ruang jiwa mutiara naga, merasakan kepergian jiwa Qin Chen. Naga leluhur primordial mendengus dingin. Bocah manusia ini sungguh licik. Dia bahkan menandatangani kontrak jiwa denganku. Tapi tak apa, begitu aku memasuki tubuhnya. Dan jiwaku sedikit pulih. Aku bisa memutuskan kontrak jiwa kapan saja. Bagaimana mungkin beberapa cabang pohon iblis Myriad Words milik bocah manusia itu bisa menahanku? Naga leluhur primordial terkekeh, merasakan kendali penuh. Perubahan aura Qin Chen juga menarik perhatian para venerable lain yang mengelilingi danau jiwa. Kenapa aura anak ini sepertinya berubah? Kau juga merasakannya. Kenapa aku merasa aura naga sejati pada anak ini terasa lebih kuat? Apa hanya imajinasiku? Mungkinkah dia telah mencapai terobosan? Tapi kekuatan mulianya tampaknya tidak berubah. Banyak yang mulia di sekitar berbisik satu sama lain. Bahkan beberapa mata yang mulia bumi tertuju pada Qin Chen, berkedip terus-menerus. Harus dikatakan bahwa mutasi jiwa Qin Chen dan perasaan menguasai jiwa naga terlalu kentara. Jika Qin Chen sebelumnya hanya memberi orang perasaan yang tak terpahami, maka Qin Chen sekarang, di dalam perasaan tak terpahami ini, memberi orang perasaan yang dalam dan luas, seperti jurang yang kacau. Tempat ini adalah sarang naga, pastilah rumah dari naga sejati kuno. Dan anak ini, naga sejati, mungkinkah dia telah menemukan harta karun istimewa di dalam danau jiwa ini? Seorang yang mulia bumi berspekulasi. Dia bukan satu-satunya. Mata yang mulia bumi lainnya berkedip saat mereka menatap Qin Chen. Mereka memiliki kecurigaan yang sama. Qin Chen telah mendapatkan sesuatu yang istimewa di dalam danau jiwa ini. Jika tidak, perubahan dalam dirinya tidak dapat dijelaskan. Untuk
Sesaat, ekspresi banyak yang mulia di sekitarnya menjadi aneh saat mereka menatap Qin Chen. Mata mereka berkedip-kedip. Pada saat ini, Qin Chen tentu saja tidak memperhatikan yang mulia lainnya. Ia dengan cepat menarik rantai ilahi hukum. Di ujung lain rantai ilahi hukum terdapat seekor naga kecil. Cakarnya mencengkeram bola naga hitam, yang dengan cepat dijerat Qin Chen. Dengan suara gemerincing, rantai ilahi hukum melonjak. Dengan cepat ditarik ke atas. Banyak yang mulia di sekitarnya telah menatap Qin Chen. Melihat tindakannya, tatapan mereka melotot. Mata mereka berkobar-kobar karena kegembiraan. Apakah anak ini menangkap sejenis tanaman air? Adalah pikiran pertama yang terlintas di benak banyak yang mulia. Tiba-tiba, mata setiap yang mulia berkobar penuh harap. Ingin tahu tanaman air apa yang telah didaratkan Qin Chen. Qin Chen telah berada di sini terlalu lama. Salah satu yang mulia pertama yang memasuki danau jiwa ini. Namun, para yang mulia telah diganti beberapa kali. Dan hanya Qin Chen yang tidak berhasil menangkap satu pun. Sekarang setelah dia tidak bersemangat. Boom! Saat naga kecil dan bola naga ditarik ke permukaan danau jiwa oleh Qin Chen, dia mengaktifkan cakram giok penciptaan Qian Kun. Saat naga kecil dan bola naga muncul dari air, dia mengumpulkan mereka dan bola naga hitam ke dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Semua orang hanya melihat kilatan bayangan merah dan hitam, dan rantai hukum di tangan Qin Chen lenyap. Apa itu? Kenapa tiba-tiba menghilang? Apa kau melihatnya barusan? Sepertinya anak itu tidak menangkap kotak tanaman air, melainkan udang karang. Aku juga melihatnya. Udang karang itu mirip dengan yang dia lepaskan ke danau jiwa sebelumnya. Dan sepertinya ada benda hitam yang tersangkut di cakarnya. Kau juga melihatnya. Kupikir aku berhalusinasi. Banyak tokoh kuat di sekitar gempar, mendiskusikan apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Udang karang yang dilepaskan Qin Chen sebelumnya tidak mati di danau jiwa. Dan dia bahkan menggali semacam harta karun darinya. Berita ini menyebar. Dan semua orang yang hadir memucat karena gembira. Sampai sekarang, semua yang mulia yang hadir hanya menangkap kotak tanaman air dari danau jiwa. Dan masing-masing dijaga oleh makhluk berbahaya. Tanpa terkecuali. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Mereka tidak hanya gagal menangkap kotak tanaman air, mereka juga tidak menghadapi makhluk ganas yang menyerang mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan rantai hukum ilahi untuk menarik seekor udang karang kecil, yang kemudian menarik harta karun dari danau jiwa. Bagaimana mungkin semua orang tidak senang? Terlebih lagi, mengingat status naga sejati Qin Chen dan perubahan auranya, ekspresi banyak yang mulia di sekitarnya langsung berubah. Bocah naga sejati ini pasti telah menemukan harta karun berharga di dalam danau jiwa. Gelombang keserakahan langsung menyebar ke setiap yang mulia. Terlepas dari kegembiraan dan keserakahan mereka, Qin Chen tidak memperhatikan mereka, malah menyalurkan persepsinya langsung ke cakram giok penciptaan Qian Kun. Nak, apakah ini ruang penyimpananmu? Di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun, naga leluhur primordial benar-benar tercengang. Meskipun ia berada di dalam bola naga, ruang jiwa itu sendiri, ia dapat dengan jelas melihat dunia luar. Sekarang, merasakan luasnya cakram giok penciptaan Qian Kun. Naga itu benar-benar tercengang. Matanya terbelalak ketika ia melihat pohon iblis dunia segudang. Pohon leluhur iblis. Apa aku berhalusinasi? Kau menggali seluruh pohon leluhur iblis. Tapi sepertinya kondisinya sudah tidak prima lagi. Naga leluhur primordial tercengang dan bingung. Ia mengira Qin Chen telah mendapatkan beberapa cabang dari pohon iblis Myriad Words dan menganggapnya tidak perlu dikhawatirkan. Siapa sangka kontrak jiwa yang ditandatangani Qin Chen dengannya tidak dibuat dengan cabang-cabang pohon iblis leluhur, melainkan dengan seluruh pohon. Bagaimana anak manusia ini melakukannya? Bukankah iblis-iblis itu mengulitinya? Yang lebih mengejutkan bagi naga leluhur primordial adalah cakram giok penciptaan Qian Kun milik Qin Chen. Dunia kecil. Anak manusia ini ternyata memiliki dunia kecil di dalam dirinya. Naga leluhur primordial benar-benar marah. Ia selalu percaya Qin Chen memiliki cincin penyimpanan yang kuat. Tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa itu sebenarnya adalah dunia kecil. Dunia kecil, itu adalah dunia tempat makhluk hidup dapat hidup. Dengan aturan dan hukumnya sendiri. Seperti dunia nyata. Sudah berakhir. Pada saat yang sama,
Hati naga leluhur Great Desolation mencelos. Ia telah mengacaukan dirinya sendiri. Saat memasuki cakram giok penciptaan Qian Kun, naga leluhur kesengsaraan besar sudah dapat merasakan dirinya ditahan oleh kekuatan dahsyat, kekuatan dunia kecil ini.